Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu untuk teman-teman sahabat P-Network dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Hari ini kami akan menginformasikan berita terbaru tentang perkembangan P-Network. Peraturan kripto baru Singapura menimbulkan tantangan untuk proyek jaringan Pi, menyoroti kekhawatiran perlindungan investor. Sebelum masuk informasinya, jangan lupa di subscribe dulu agar channel ini lebih bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Simak videonya baik-baik, jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham. Kami ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan setia di channel ini. Langsung masuk informasinya. Otoritas Moneter Singapura atau MAS baru-baru ini mengumumkan peraturan baru yang akan mempengaruhi platform cryptocurrency yang beroperasi di negara tersebut. Peraturan ini mencangkup persyaratan bagi platform untuk menyimpan dana clean dalam perwakilan dan proposal untuk melarang aktivitas peminjaman dan pertaruhan oleh investor retail. Sementara langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan investor. Mereka menimbulkan tantangan potensial dan implikasi negatif untuk proyek jaringan Pi. Teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa didukung, disupport, tekan tombol subscribe-nya agar kami lebih bersemangat memberikan informasi terbaru tentang perkembangan P-Network. Terima kasih, kita lanjutkan. Dampak negatif pada proyek jaringan Pi. 1. Beban kepatuhan. Persyaratan platform mata uang kripto termasuk jaringan Pi untuk menyimpan dana clean dalam perwakilan pada akhir tahun menimbulkan beban kepatuhan. Membangun dan mempertahankan struktur kepercayaan dapat menjadi rumit dan padat sumber daya, berpotensi menghambat efisiensi operasional dan ketangkasan proyek jaringan Pi. Yang kedua, pembatasan partisipasi pengguna. Usulan larangan aktivitas peminjaman dan peraturan oleh investor retail dapat membatasi partisipasi dan keterlibatan pengguna jaringan Pi. Kegiatan ini berkontribusi pada ekosistem jaringan dengan mendorong keterlibatan pengguna dan mendorong pertumbuhan jaringan. Dengan batasan ini, proyek jaringan Pi mungkin menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan peserta aktif. Yang ketiga, ketidakpastian peraturan. Pengenalan peraturan baru menciptakan ketidakpastian untuk proyek jaringan Pi beradaptasi dengan persyaratan peraturan yang berkembang. Dapat menjadi tantangan, berpotensi menyebabkan penundaan atau komplikasi dalam pengembangan dan perluasan proyek. Ketidakpastian seputar kepatuhan terhadap peraturan juga dapat menghalangi calon investor atau mitra untuk terlibat dengan proyek jaringan Pi. Yang keempat, dampak terhadap inovasi. Larangan aktivitas peminjaman dan pertaruhan dapat menghambat inovasi dalam ekosistem jaringan Pi. Aktivitas ini sering mendorong eksperimen, pengembangan fitur baru, dan kasus penggunaan baru, membatasi kemampuan investor retail untuk terlibat dalam aktivitas ini. Dapat membatasi kemampuan proyek untuk mengeksplorasi solusi inovatif dan berpotensi memperlambat kemajuannya dibandingkan dengan proyek yang beroperasi di lingkungan peraturan yang lebih permisif. Yang kelima, persepsi global. Dampak negatif pada proyek jaringan Pi akibatnya. Tindakan regulasi di Singapura ini dapat mempengaruhi persepsi global terhadap proyek tersebut. Persepsi tantangan peraturan atau pembatasan di pusat keuangan yang signifikan seperti Singapura dapat menimbulkan kekhawatiran di antara calon pengguna, investor, dan mitra di seluruh dunia yang berdampak pada adopsi dan pertumbuhan internasional proyek tersebut.
Oke, kita lanjutkan alasan diperlukannya perpindahan regulasi. Perlindungan investor, peraturan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan investor dalam industri cryptocurrency dengan mewajibkan platform untuk menyimpan dana clean dapat perwakilan. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan atau kesalahan penanganan dana. Memitigasi risiko. Larangan aktivitas peminjaman dan pertaruhan oleh investor retail bertujuan untuk memitigasi risiko yang terkait dengan aktivitas investor berisiko tinggi. Ini bertujuan untuk melindungi investor yang tidak berpengalaman atau kurang canggih dari potensi kerugian finansial atau penipuan yang lazim terjadi di area ini. Memperkuat integritas pasar. Peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong pasar mata uang kripto yang lebih transparan dan terpercaya. Dengan memperlakukan aturan dan persyaratan yang lebih ketat, hal ini mendorong integritas pasar dan mengurangi kemungkinan aktivitas curang atau manipulatif dalam ekosistem. Oke, yang keempat, menyelaraskan dengan standar internasional. Langkah ini sejalan dengan upaya internasional untuk mengatur industri cryptocurrency. Pendekatan proaktif Singapura dalam menerapkan langkah-langkah perlindungan investor dan mengatasi potensi risiko menunjukkan komitmennya untuk menyelaraskan dengan praktik dan standar terbaik global. Yang kelima, keberlanjutan jangka panjang. Peraturan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang industri mata uang kripto di Singapura dengan memitigasi risiko yang meningkatkan kepercayaan investor. Langkah ini berkontribusi untuk membangun ekosistem yang kuat dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan proyek yang sah dan bertanggung jawab termasuk proyek jaringan Pi. Sementara peraturan baru Otoritas Moneter Singapura tentang platform mata uang kripto menimbulkan tantangan bagi proyek jaringan Pi. Peraturan tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan investor, memitigasi risiko, memperkuat integritas pasar, menyelaraskan dengan standar internasional dan memastikan keberlanjutan jangka panjang industri mata uang kripto. Nah, beradaptasi dengan peraturan ini dan menemukan solusi inovatif untuk menavigasi lanskap peraturan yang terus berkembang akan sangat penting bagi kesuksesan dan pertumbuhan proyek jaringan Pi di Singapura dan sekitarnya. Oke, sekian dulu informasinya tentang perkembangan Pi Network hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder menggelegar.